Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslim rahimakumullah. Alhamdulillah, puja puji syukur selalu kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat, nikmat aman. Dan kita mohon dengan nikmat-nikmat ini tidak menjadikan kita lalai dalam urusan akhirat kita. Dan kita mohon kepada Allah golongkan kita dalam golongan hamba-hamba Allah yang muttaqin. Karena di antara syarat orang yang bertakwa kepada Allah adalah bersyukur kepada Allah atas nikmat, walaupun dalam pandangan kita nikmat tersebut kurang. Karena kita selalu melihat kepada yang sudah atau yang lebih tinggi daripada kita secara materi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah oleh kalian orang yang lebih rendah, asfal, daripada kalian secara materi. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan kalian sekali-kali melihat kepada orang yang lebih atas dari kalian secara materi. Fahuwa ajdar, maka yang demikian itu lebih layak, lebih patut, lebih pantas kita kerjakan. Alla tazdaru ni'matallahi alaikum, agar kalian tidak menganggap remeh nikmat yang sudah Allah berikan kepada kalian. Ini yang Nabi sampaikan kepada kita. Dan kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan diutusnya beliau syariat Islam sempurna, dan kita mohon hidayah agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam mengikuti
sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mohon agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita belum membahas tentang arkanul Islam, karena arkanul Islam banyak pembahasan tentang masalah fikih. Ustaz Nizar, materinya apa? Tafsir, bukan fiqhul muyassar, bukan? Ya, tidak apa-apa, kita terlebih dahulu masuk pada arkanul iman. Arkanul iman wa qawluhu akhbirni anil iman. Dan dalam hadis tersebut malaikat ini, laki-laki ini bertanya kepada Nabi, akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku tentang iman. Wal imanu mahalluhu al-qalb. Al-iman itu letaknya ada di hati. Wal islam mahalluhu al-jawarih. Dan Islam itu letaknya al-jawarih itu al-arkan. Al-arkan itu termasuk adalah anggota tubuh. Itu jawarih. Walihadza naqul, maka dari itu kita mengatakan al-islamu amalun zahiriyun, perbuatan yang nampak. Mengucapkan syahadat itu dengan lisan. Kemudian salat itu dengan lisan, dengan anggota tubuh seluruhnya. Terus apa? Puasa, zakat. Zakat itu juga nampak. Puasa juga kerjaan anggota tubuh. Apalagi yang kelima ini, haji. Semua orang tahu kalau sedang haji. Iya. Jadi kalau sampai tidak dipanggil nama Pak Hajinya, marah. Ya. Kenapa ketika sholat bapak sholat kok tidak ada? Padahal sama-sama ibadah. Puasa bapak puasa tidak ada. Bapak al-hajj. Bapak Ramadan tidak ada. Bapak zakat juga tidak ada. Yang ada bapak haji. Kenapa? Karena nampak perbuatan tersebut dan orang tahu, oh fulan pergi ke haji. Perbedaan haji sekarang dengan zaman dahulu itu, kalau haji sekarang ini mungkin pesawat hanya 9 jam pesawat. Dan keamanan, terus informasi, komunikasi semuanya bisa. Zaman dahulu hajinya itu apa? Kapal. 4 bulan. Sekarang daftarnya 40 tahun. Ya. Jadi berangkat itu perjalanan tidak ada keamanan. Di kapal juga banyak bajak lautnya. Sampai di padang pasirnya pun juga ketemu perampoknya. Iya. Tidak ada aman. Dan Nabi mengatakan kepada salah seorang sahabatnya, jika Allah panjangkan umurmu wahai sahabatku, kamu akan melihat seorang perempuan pergi dari Palestina menuju ke Mekah. Itu tidak takut kecuali takut kepada Allah dan takut tersesat.
Apa takutannya? Takut kepada Allah dan takut tersesat. Artinya aman. Dan kita sekarang sudah mendapati keamanan. Kita lihat bagaimana ibu-ibu pulang kerja jam berapa? Mbak-mbak pulang kerja saya pulang dari sini tuh kadang pulang malam. Jam 9, jam 10 malam. Bawa mobil, motor perempuan sendiri. Perempuan sendiri. Di tengah sawah antara Telungagung ke arah Kediri juga masih ada perempuan. Aman. Kalau dahulu ketika saudara berangkat haji, karena 4 bulan, 5 bulan tidak tahu bisa pulang lagi apa tidak, sehingga mereka mengumpulkan tetangga untuk apa? Mendoakan suaminya atau ayahnya yang sedang pergi haji. Sampai kapan? Sampai pulang. Haji bagi yang mampu, betul ya. Jadi satu berangkat haji, yang di rumah juga menyiapkan untuk acara selama saudaranya masih haji sampai pulang. Ya, sekarang menjadi tradisi juga. Mau berangkat diantar, ya. Ini padahal mau ibadah. Diantar ke sana, kemari, sampai kembali lagi juga, dan selama perjalanan juga masih mengadakan acara-acara. Begitu pulang oleh-olehnya luar biasa. Jadi orang haji ini dikasih beban oleh-oleh. Ya, apalagi ada handphone, telepon. Aku pesen iki. Iya. Jadi pergi haji bagi yang mampu ini sekarang lebih parah lagi. Tunggu berapa 40 tahun. Uangnya ditabungkan. Nanti ketika mau berangkat ada perubahan, ada kenaikan. Ya. Maka mudah-mudahan yang akan datang tidak perlu dinaikkan lagi, karena uangnya juga dipakai usaha sama. Uangnya kan diputar untuk usaha. Lah uang 40 juta untuk 40 tahun bisa untuk apa saja itu ya. Hitung-hitungannya kan begitu ya. Satu orang 40 juta. Uang DP. Dikalikan berapa yang berangkat haji, uang itu bisa diputar. Malaysia itu punya pesawat khusus mengantarkan haji. Padahal jumlah yang haji lebih banyak Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk saudara-saudara kita kaum muslimin yang akan pergi umrah ataupun haji. Dan Allah berikan kemudahan bagi yang belum berangkat untuk umrah ataupun haji, Allah izinkan untuk pergi umrah atau haji. Dan saudara-saudara kita yang ada di Makkah, Madinah berdoanya apa? Doanya adalah Allahumma akrimna, ya Allah muliakan kami. Minta kemuliaan apa? Padahal sudah dapat Makkah, Madinah. Muliakan kami untuk bisa sholat di Masjidil Aqsa. Itu doanya orang Mekah, Madinah. Apa doanya? Allahumma akrimna bis salati fil aqsa. Muliakan kami ya Allah agar kami bisa sholat di Masjidil Aqsa. Berarti Masjidil Aqsa ini juga masjid yang luar biasa. Dan kita pun juga mohon agar Masjidil Aqsa kembali di bawah kekuasaan kaum muslimin. Minimal kewajiban kita ini minim. Setiap hari kita berdoa untuk diri kita, dan tidak boleh lepas doa kita untuk saudara kita yang ada di Palestina. Seperti kita berdoa untuk diri kita sendiri. Itu Syekh Hasan dari Suriah, beliau menasihatkan kepada kita, bukan hanya nge-share doa. Kan nge-share doa, tidak berdoa itu namanya ya. Nge-share apa berdoa? Nge-share tulisan, tapi tidak ikut berdoa. Jadi kalau mau berdoa tidak enak sama takmirnya. Kok yang lain tidak
Ndak kunut kok, aku tok sing kunut. Akhirnya juga ndak ikut kunut. Dan terus siapa yang mendoakan? Doa tidak, mengirim uang juga tidak, ngirim pakaian juga tidak. Terus padahal bisa jadi Masjidil Aqsa Palestina ini adalah Allah memang uji saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan menguji saudara-saudara kaum muslimin yang di luar Palestina. Dengan keberadaan saudara Anda begini bagaimana? Mau masuk surga ini jalannya mudah. Apa yang kita kerjakan? Apa yang kita berbuat? Hanya berdebat masalah apa yang diperdebatkan? Hamas. Siapa pendiri Hamas? Siapa? Syekh Yasin. Bagaimana meninggalnya? Ada seorang mujahid dan ulama yang iri dengan meninggalnya Syekh Ahmad Yasin. Meninggalnya wajahnya luar biasa bersih. Dan pada waktu itu akhir dari hidupnya mengatakan pada waktu itu di ruang dia mulai buta satu, kemudian setelah itu duduk di atas kursi roda dan tangannya pun tidak punya kemampuan apa-apa. Dia mengatakan apa? Wahai saudaraku, aku yang lumpuh dan sementara Anda yang tidak lumpuh, apa yang Anda berbuat untuk Palestina? Ini luar biasa. Tanganku yang tidak mampu berbuat apa-apa, sementara Anda bisa berbuat apa-apa, apa yang Anda lakukan untuk Palestina? Aku lumpuh, tidak bisa kemana-mana, Anda bisa pergi kemana-mana, apa yang Anda berbuat untuk Palestina? Terus, itu yang diucapkan oleh Syekh Ahmad Yasin. Sampai pada akhirnya mungkin melalui siaran langsung dicari tempat live-nya itu di mana, ketahuan langsung dibom oleh Zionis Yahudi, meninggal. Dan kebanyakan mereka juga hafal Al-Quran. Tidak mungkin bisa masuk kalau tidak menghafal Al-Quran. Kita tidak membela ABC. Oh ini Syiah dan seterusnya. Nah, lepas dari itu. Kita lihat, kita sudah sampaikan yang lalu mungkin tentang Bani Israel ketika Nabi Musa alaihissalam memerintahkan mereka supaya mengatakan sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan la sami'na wa asaina. Kami mendengar tapi kami tidak akan mau ikut patuh kepada perintah Allah. Sampai Allah tunjukkan Bukit Tursina ini ada di atas kepala mereka. Ayo, ikut apa tidak? Baru mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Ini di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan mereka ini banyak membunuh Nabi. Nanti mengatakan, oh Nabi ini jalan telanjang dibunuh. Itu memang mereka seperti itu. Sampai kata Allah dalam Al-Quran, mereka ini di pagi hari membunuh Nabi, di siang hari mereka pergi ke pasar. Ini karakter mereka. Dan pada waktu negara-negara lain tidak ada yang menerima. Maaf, mulai lagi yang mentaklukkan Palestina itu siapa? Umar bin Khattab. Kemudian siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu awalnya bukan orang yang kekar, bukan. Kalau bahasa kita itu orangnya semacamnya inilah lembeng. Bukan orang yang kekar, tapi bisa memerdekakan Palestina. Sebelumnya bagaimana? Sebelumnya kaum muslimin itu
dibunuh, sampai ada sejarawan barat itu mengatakan, saya mau menulis Kristen, saya menulis kejadian yang ada di Palestina, saya malu karena darah-darah kaum muslimin itu sampai di atas mata kaki. Ini berkenaan dengan saudara kaum muslimin di Palestina. Di Jerman, orang-orang Zionis ini dibunuh oleh Hitler sebanyak berapa banyak? 5.000-an orang. 40.000 dibunuh oleh Jerman. Jerman ini agamanya Kristen. Pendetanya, pausnya mengucapkan permohonan maaf kepada Zionis dan pengakuan dosa oleh Jerman karena membunuhi orang-orang Zionis Israel. Terus ketika Serbia ada permohonan, tidak ada. Dan di saat tidak ada negara-negara yang mau menerima Israel, Zionis ini minta dan diberi oleh Inggris untuk tinggal di Afrika. Menolak, minta supaya diberi tempat di Palestina, karena mereka beranggapan mereka ini orang yang Allah janjikan, inni faddaltukum 'alal alamin. Ini kepada Bani Israel. Jadi mereka sombong dengan seperti itu sehingga diberikan di tempat Palestina, dan hanya muslimin yang mau menerima orang-orang seperti ini. Mereka ini tinggalnya di camp-camp sebelumnya. Dan mereka ini memang Allah katakan lu'inu. Mereka terlaknat. Aina masuqifu. Di mana saja mereka tinggal. Dan akhirnya tinggal di Palestina. Di Palestina awalnya disambut oleh kaum muslimin. Tapi kalau di zaman Umar bin Khattab, orang-orang Yahudi itu tidak boleh berada di sekitaran Masjidil Aqsa. Ada surat perjanjian antara Khalifah Umar bin Khattab dengan mereka. Dan kemudian di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, ketika sudah mengalahkan dan pasukan yang kalah itu dibiarkan pergi kembali, yang tinggal di sana, orang yang pergi jenderalnya mengatakan, bagaimana dengan orang-orang yang ada di dalam sana? Kata Salahuddin Al-Ayyubi, mereka aman. Terus mereka tanya, bagaimana aman? Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan, ya, karena di sana ada Saladin. Orang-orang mereka kalau memanggil Salahuddin Al-Ayyubi kan Saladin. Begitu berapa langkah, beliau berhenti dan melihat, karena di sana ada Salahuddin Al-Ayyubi. Baru kemudian Salahuddin Al-Ayyubi pergi. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan diceritakan sejarah mengatakan bahwasanya awal-awal itu ketika mereka masuk itu mereka membeli tanah-tanah yang ada di Palestina dari orang-orang Palestina dengan harga yang tinggi. Yang awalnya mereka tidak punya banyak tempat, akhirnya mulai dibeli banyak dengan harga yang luar biasa. Kita tidak tahu, negara kita pun sekarang ini juga sudah sejengkal demi sejengkal sudah dibeli. Kalau Zionis itu Yahudi mana? Barat apa timur? Timur. Kalau Cina, mana yang barat? Yang barat yang Israelnya apa yang Cina? Cina itu dikatakan juga Yahudi. Membeli tempat-tempat yang ada di tempat kita. Tersisa kita ini punya tanah berapa persen? Ada separuh? Tidak ada 50%. Tidak ada. Ada kurang lebih 80%-an itu sudah menjadi milik selain pribumi.
sudah dibeli. Dan itu luar biasa bagaimana prosesnya. Kita ini rakyat juga tidak tahu apa-apa. Dan hampir mirip dengan kejadian di Palestina. Datang minta, ini sudah punya saya. Yang punya rumah tiba-tiba terbangun, tidak bisa, ini punya saya, dari dulu ini punya orang tua saya. Ternyata ada surat, ya sudah kalau tidak mau biar pergi, balik lagi membawa aparat. Tidak mau pergi tembak. Itu yang terjadi. Sama dengan tempat kita, ya, di Sumatera, tiba-tiba ini sudah punya, ada yang punya sertifikat sudah ada, mereka diusir, yang tidak mau, ini milik mereka, tidak merasa menjual, tiba-tiba sudah ada yang punya, mau keluar, tidak mau keluar, bulldozer habis, mirip. Maka ma'asyiral muslim rahimakumullah, kalaulah Nabi SAW sudah menjanjikan di antara tanda hari kiamat semakin dekat, nantinya Mekah itu akan ditinggalkan oleh penduduknya, sehingga mimbar yang ada di sana itu ada banyak kotoran burung. Dan nantinya ada orang Afrika kulit hitam, rambutnya sedikit keriting, betisnya kecil, itu nanti mereka yang akan menghabiskan Ka'bah, dipredari batu bata satu demi satu. Kata Nabi SAW, akhir kehidupan dunia ini nanti yang ada umran Baitul Maqdis, pembangunan yang besar-besaran di Masjidil Aqsa. Ini yang dijaga oleh penduduk Palestina, dan ini yang dikhawatirkan terjadi oleh orang-orang Zionis, dan mereka sudah mulai menanami pohon-pohon yang nantinya, yang mereka ini orang muslimin yakin bahwasanya nanti akhir itu nanti kaum muslimin mengalahkan, setelah perang besar-besaran kaum muslimin menang. Kemudian disebutkan ternyata ada nasyid yang sering diputar, idza nataqal hajar, nanti batu akan berbicara. Asyajar, pohon juga akan berbicara ketika ada orang yang non muslim Yahudi ini tadi sembunyi di balik pohon, sembunyi di balik bebatuan, batu dan pohon ini berbicara mengatakan, ya muslim, hadza wara'i yahudi, uqtulhu. Ini batu dan pohon berbicara. Ini ada di belakangku ini, ada orang Yahudi, bunuh dia. Nabi mengatakan kecuali syajaratu al-gharqad, kecuali pohon gharqad. Dan ternyata sekarang ini banyak tanaman yang ditanam oleh orang-orang Yahudi, tanaman gharqad ini. Berarti mereka ini juga mempelajari Islam. Mereka dari dulu tahu Nabi seperti mengenal anaknya sendiri. Bukan berarti mereka tidak mengerti agama kita, mereka mengerti. Cuman mereka tidak beriman. Ini yang menjadi kewajiban kita kepada saudara kita ini berdoa. Sudah tidak lagi membicarakan ini gara-gara A, B, C, D dan seterusnya. Ini penyebabnya Hamas yang ngebom, sekali ngebom. Nah ini bomnya yang masuk ke Palestina berapa ribu, berapa? Mungkin tidak bisa dihitung, jutaan. Sudah berapa lama? Mulai 40-an mungkin. Menjajahnya 40-an, tapi mereka belum tidak dijajah, masih tetap tegar mempertahankan Masjidil Aqsa. Dan kita, kewajiban kita sudah bukan lagi mempermasalahkan
apa yang sudah kita kerjakan. Dan perlu dicatat lagi, tidak ada negara Israel, itu tidak ada. Israel itu tidak punya negara. Israel tidak punya negara. Palestina yang punya, orang-orang Palestina yang punya negara, bukan Israel. Jadi ini perlu kita sampaikan kepada putra-putra kita, putra-putri kita, dan apalagi ada sekolah di sini, sampaikan. Kalau perlu diputarkan bagaimana teman-teman mereka di Palestina, gerakkan mereka bagaimana mereka melihat kondisi begini, apa yang bisa diperbuat, bangkitkan kecintaan anak didik kita ini kepada sesama muslim. Indo Palestina, Indo negara Palestina, ini ada Masjidil Aqsa, di sana semua nabi ada di sana sebelumnya. Ketika Nabi Isra Mi'raj melalui masjid itu, kenalkan kepada anak-anak. Dan sekarang ini lagi direcoki oleh Zionis Israel, Zionis Yahudi. Ajarkan kepada mereka supaya ada kebencian terhadap orang-orang Yahudi. Nanti dibilang teroris, bukan teroris ini. Ya, saudara kita seperti itu dijajah, anak-anak kecilnya juga banyak meninggal, dan anak-anak banyak kehilangan kedua orang tuanya. Tahu-tahu bangun-bangun sudah tidak bisa melihat apa yang terjadi di mana, ayah, ibu, dan ada semuanya. Kenalkan kepada anak didik kita, putar bagaimana kekejaman Yahudi kepada kaum muslimin. Tidak bisa kalau dikatakan jihad itu teroris. Tidak ada. Jihad itu termasuk dalam akidah. Yang teroris sudah jelas. Siapa lagi yang teroris? Kenapa kok selalu Islam? Dan sedikit kita berani menyuarakan tentang hal ini. Saudara kita dibantai, kita diam tenang. Dan memang ya minimal di tempat-tempat lain, kok saya ngelihat ada di Kediri ada seperti ada McD kok mulai sepi. Ya Starbucks itu harus dikosongkan juga. Sabun-sabun ya produknya Unilever itu sudah tidak usah dibeli. Karena memang digunakan untuk membunuh kaum muslimin. Dan bagaimana orang-orang Zionis ini, Yahudi ini, prinsip mereka habiskan muslimin yang ada di Palestina, habiskan sudah. Dan ada sisa. Itu yang mereka keluar-keluarkan. Dan kita demo dan seterusnya minta supaya negara ini juga memboikot. Oh, ini permintaannya kaum muslimin mayoritas yang ada di Indonesia, apa yang diinginkan. Tanpa kita yakini, kita pun tidak yakin. Ternyata Turki pun termasuk pemasok minyak besar untuk peperangan ini. Justru yang kita bangga-banggakan ini sekarang malah pemasok minyak terbesar untuk dikatakan ini peperangan. Ini bukan peperangan, ini penjajahan. Nanti alasannya kalau sampai kita begini nanti bakal terjadi perang dunia lagi. Apa dibiarkan supaya tidak terjadi perang dunia, ini dibiarkan dijajah kaum muslimin habis. Kita tidak punya kemampuan apa-apa. Minimal kebencian kita kepada mereka Yahudi ini ada. Minimal kita ini dalam sholat kita ini, kita berdoa bagaimana kalau kondisi berbalik kepada kita. Pasti kita mengatakan mana orang-orang muslimin. Jangankan kita ini mengalami seperti mereka. Ada banjir, ada
gempa, gunung meletus. Yang mengalami mengatakan mana orang-orang yang punya, kok tidak ada yang datang. Iya, ini yang dibutuhkan makanan, tapi ini nyawa yang menjadi korban. Rumah sakit dibom 500 meninggal di rumah sakit. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata Nabi, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minni. Siapa yang tidak mau perhatian dengan kondisi kaum muslimin, dia bukan dari golonganku. Apa bentuk perhatian kita? Minim berdoa. Minim lagi kita membeli makanan, ya kita lihat ini punya siapa produknya. Itu minimal. Karena nanti dengan kondisi seperti ini pasti Allah akan bertanya. Ini Palestina, berita sudah sampai kepada Anda melalui handphone. Apa gerakan Anda? Apa yang sudah kita kerjakan apa? Untuk jihad kita tidak punya keberanian, tidak sanggup. Untuk jihad kita katanya menunggu tidak ada khalifah. Doa tidak ada syarat, doa. Ketika kita kesusahan, bagaimana kita berdoa? Kita mohon kepada Allah seperti itu. Pernah kita menangis berdoa untuk mereka? Minimal air mata kita ini mengalir karena mohon kepada Allah untuk keselamatan mereka, kesabaran mereka. Kita mohon kepada Allah agar Allah menguatkan keimanan mereka dalam kondisi seperti itu. Allah berikan kesabaran kepada mereka. Allah kirimkan kepada mereka bala tentara yang sudah pernah Allah turunkan ketika perang Badar. Kita mohon kepada Allah supaya Allah menurunkan bala bantuan Allah seperti Allah menjaga Ka'bah dengan menghancurkan musuh-musuh Allah yang akan menghancurkan Ka'bah. Sudah kita berdoa? Belum. Lalu apa yang kita berikan? Bagaimana kita mengatakan diri kita beriman, berdoa untuk saudara kita saja tidak? Itu sudah minimal mengingkari kemungkaran itu minimal apa? Fabiqalbihi, minimal dengan hati. Benci dengan penjajahan, benci dengan orang-orang yang menindas saudara kita kaum muslimin, ya, kebencian itu, dan ada kecintaan kita kepada kaum muslimin yang ada di Palestina, Masjidil Aqsa yang mereka tidak mau meninggalkan karena ini termasuk masjid yang mulia. Dan minimal kita berdoa kepada Allah, menangis. Kalau sudah tidak ada dalam hati kita ini, mana keimanan kita? Tidak ada. Minimal dalam keimanan kita ini, ketika kita mengingkari ada kemungkaran, kita mengingkari biyadi, dengan tangannya. Kita tidak mungkin. Ini pemimpin, penguasa, aparat yang punya kekuatan. Dengan lisan menyampaikan. Sekarang bukan hanya lisan lagi, ini ada dengan handphone. Bisa sampaikan kepada saudara-saudara muslim informasi tentang saudara kita. Yang terakhir biqalbihi, dengan hati, dengan doa, mengajak orang-orang, ayo kumpulkan dana. Sudah, kita punya masjid, kita punya sekolah, sudah kita ajak. Kita punya anak-anak di rumah, ayo mana uangmu? Minimal walaupun punyanya 500 anak-anak kita, tapi minimal punya apa? Tanggung jawab sesama kaum muslimin. Itu minimal. Tapi kalau itu tidak ada semua, dengan hati saja Nabi katakan wadzalika al-aful iman. Nah, kalau tidak ada bagaimana imannya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dikatakan al-iman itu amrun batiniyun, perkara yang tersembunyi iman itu, dan itu letaknya ada di dalam hati. Maka al-iman adalah i'tiqadul insan lisyai', keyakinan seseorang terhadap sesuatu dengan keyakinan yang kuat. Tidak ada keraguan,
tidak ada keraguan, bal yu'min bihi kama yu'min bisyamsi fi rabi'atin nahar. Bahkan berimannya dia itu seperti beriman dengan melihat matahari pada seperempat siang. Oh, matahari. Nah, itulah iman. Jadi mengimani sesuatu seperti itu. Maka kita yang perlu ini adalah sekarang kondisi kita, kalau yang berbicara sesama kita muslim, kita masih banyak tanya. Tapi kalau yang berbicara orang kafir, yang berbicara non muslim, kita malah lebih percaya. Bahkan ada seorang ahli sejarah mengatakan, kalau ada orang non muslim, apalagi Yahudi ya, berkata kepada Anda, itu loh matahari terbit. Anda wahai muslim jangan percaya. Keluar dari rumah lihat matahari ada atau tidak. Sampai seperti itu. Informasi dari saudara kita sendiri kita tidak hiraukan. Berita-berita sekarang ini yang ada berita dari mana? Semua berita dari mereka. Semua berita dari mereka. Oh, ini orang muslim menjajah. Nanti sekarang yang dibuat masalah antara Hamas, antara ini dan seterusnya. Akhirnya apa yang terjadi? Muslimnya sudah, aku tidak ngerti wisiku urusan ekono. Ini yang muncul akhirnya. Yang muncul. Kita tidak bisa menilai sesuatu, tidak bisa mengeluarkan fatwa tertentu sebelum kita melihat persis kejadian, informasi dari siapa, benar apa tidak. Ini tidak bisa. Orang mengeluarkan fatwa kalau tidak tahu kondisi tidak boleh. Orang mengeluarkan fatwa itu harus tahu kondisi fatwa apa yang dia keluarkan. Minum khamr haram. Ini semuanya sudah hampir mati, adanya cuma khamr. Tidak ada pertahanan hidup kecuali minum ini. Boleh minum? Boleh. Hanya untuk apa? Supaya bisa nyambung hidup. Makan bangkai boleh. Boleh dalam kondisi tertentu. Jangan nanti tidak tahu kondisi, udah boleh. Haram itu. Harus sabar, ini kelaparan. Tidak makan mati. Sudah sabar sekian lama, ini terakhir, tidak makan mati. Sudah makan daun-daunan sudah, masih seperti itu. Sudah habis daunnya dimakan, tinggal ada bangkai. Tiba-tiba keluar fatwa, wah sudah boleh, haram itu matinya meninggal masuk neraka. Masya Allah. Hanya dia yang punya surga. Tidak tahu fatwanya itu mengena apa tidak. Maka ini kita tidak bisa mengucapkan ABC tentang sesuatu sebelum kita tahu persis. Maka ini resiko juga buat kita yang semestinya kita cinta kepada saudara kita. Kita mau membantu, akhirnya ada ucapan-ucapan yang lain dan seterusnya yang tidak tahu apa-apa ikut ngomong. Sampai Babi Haikal kemarin juga muncul berbicara, saya 18 tahun hidup di sana, saya tahu persis bagaimana kondisi di sana. Itu baru dia bercerita semuanya. Yang katanya bantuan tidak bisa masuk, katanya ini, katanya itu, katanya ini di luar. Beliau mengatakan saya 17 tahun, saya tahu kejadian yang pasti. Maaf saudara-saudara, alumni ABC yang berbicara. Lihat kondisi yang pasti baru berbicara. Ini tidak tahu apa-apa ngomong. Dan jangan sampai kita juga begitu. Tidak tahu karena si ABC ngomong kita ikut-ikutan ngomong. Ternyata yang kita omongkan ini tidak benar dan berpengaruh buruk kepada orang lain dan mengorbankan orang lain. Ini yang perlu kita jaga.
Karena orang muslim itu haram darahnya, haram kehormatannya ini ya untuk dirusak. Kehormatan muslim ini harus dijaga. Makanya yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, jangan mudah-mudah memvonis saudara kita muslim. Apalagi sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mendengar satu orang mengatakan saudaranya muslim mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dikatakan fulan munafik. Rijal hadza munafik. Dengar sama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan jangan kamu mengatakan itu. Nabi mengatakan barang siapa mengatakan la ilaha illallah dan dia mengharapkan ridha Allah dengan itu, dia mati, dia masuk surga. Bagaimana kita mengatakan kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah wallah hadza mal'un? La. Tidak boleh. Wallah ini sudah, yang penting hadza munafik, hadza kafir. Umar bin Khattab sendiri ketika hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi belum pernah mengatakan fulan munafik di hadapan orang banyak. Bahkan Nabi hanya mengatakan ciri-ciri munafik begini-begini. Ciri-ciri ini ayat turun ini berkenaan dengan orang munafikin. Dengan ciri, dengan kelakuan ini, dengan kelakuan ini. Ini munafik. Umar bin Khattab. Dan ada seorang sahabat Nabi dikatakan sahibu sirrin Nabi, yaitu orang yang tahu rahasia Nabi. Siapa? Hudzaifah ibn al-Yaman. Hudzaifah ibn al-Yaman ini orang yang tahu siapa yang hidup di sekitaran Nabi itu orang munafik. Sampai Umar bin Khattab bertanya, "Ya Hudzaifah ibn al-Yaman, ya sahiba sirrin Nabi, apakah Nabi pernah menyebutkan kalau aku sebagai munafik?" Umar bin Khattab. Sehingga Umar bin Khattab ini kalau ada orang meninggal, menunggu Hudzaifah ada apa? Ada. Menyolati. Dia ikut sholat. Berarti ini tidak termasuk kategori munafik. Ini di zaman Nabi, Umar bin Khattab sendiri tidak tahu. Kalau ada yang meninggal, Hudzaifah ada dan tidak menyolati, Umar bin Khattab tidak menyolati. Ditanya, kenapa Anda tidak sholat Umar? Saya melihat Hudzaifah bin al-Yaman tidak sholat. Karena dia yang tahu siapa yang orang munafik di antara kita. Itu sampai seperti itu. Kalimat la ilaha illallah ini mengharamkan darahnya untuk ditumpahkan. Atau apakah saya sudah menyampaikan di sini tentang hadis Nabi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika duel, ternyata orang yang mengadu kepada Nabi ini mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku berhadapan dengan kafir, kemudian tanganku ditebas, kemudian tiba-tiba dia mencari perlindungan di bawah pohon, begitu ketemu saya dia mengatakan la ilaha illallah, apa boleh saya bunuh dia ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak boleh. Ya Rasulullah, bisa jadi dia ini hanya menjaga diri saja supaya tidak saya bunuh. Nabi mengatakan dia mengucapkan la ilaha illallah. Iya. Jadi sampai terakhir Nabi mengatakan apa? Apakah kamu membelah dadanya untuk kamu tahu dalam hatinya dia mengucapkan la ilaha illallah apa tidak? Ini saking hati-hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mengucapkan la ilaha illallah berarti dia orang mukmin. Allah katakan wa man yaqtul mu'minan muta'ammida, dan siapa yang membunuh orang mukmin, satu orang mukmin dengan sengaja, Allah katakan apa? Fajazauhu jahannam. Balasan untuk orang yang membunuh satu orang mukmin ini apa? Jahannam. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Dan sampai Nabi mengatakan setiap orang mukmin masuk surga itu ada tebusannya orang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka. Apakah jumlahnya sama? Jumlahnya orang kafir itu lebih banyak daripada orang mukmin. Ada orang Yahudinya, ada Nasraninya, ada musyrikinnya,
Ya, ini termasuk golongan kalau mereka mati dalam keadaan ini mereka nar. Maka orang muslim itu dikatakan fikak untuk penyelamat. Orang muslim satu dia masuk surga, orang kafirnya dimasukkan ke neraka. Orang muslim masuk surga ada tebusannya, orang kafir masuk neraka. Maka rahmat Allah terhadap orang mukmin hanya mengucapkan la ilaha illallah, mengharap ridha Allah, mengerjakan hak-haknya Allah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia punya jaminan surga. Allah mengampuni dosa hamba tersebut. Allah mengatakan, wahai hambaku, ya Bani Adam, kamu datang kepadaku dengan membawa dosa seisi bumi. Dosa seisi bumi. Kemudian kamu tidak menyekutukan aku dengan apapun, maka aku akan datangkan kepadamu seisi bumi ampunan dari dosa yang kamu perbuat. Dan Allah mengatakan surga jaminan dari Allah. Lalu apa lagi? Maka ini ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri, kemudian bagi para hadirin, bagi para jamaah masjid ini. Mudah-mudahan Allah hidupkan hati kita yang selama ini mungkin mati, atau mungkin hati kita masih redup. Kita mohon kepada Allah agar Allah tanamkan kecintaan kita kepada Allah, kepada amalan yang membuat Allah cinta kepada kita dan kepada orang-orang yang Allah cintai. Kita mohon kepada Allah kecintaan kita kepada orang-orang muslimin. Kita mohon kepada Allah, Allah tanamkan rasa sayang kita, rasa cinta kita kepada sesama kaum muslimin, sebagaimana Allah gambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi, mereka adalah asyidda'u 'alal kuffar, mereka keras, tegas terhadap orang kafir. Ruhama bainahum, mereka saling menyayangi di antara mereka kaum muslimin. Tarahum ruk'a sujada, kamu melihat mereka ruku, sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mengharap karunia Allah dan keridhaan Allah. Simahum fi wujuhi min athari sujud, nampak tanda di wajah mereka bekas sujud. Nampak bekas sujud ini bukan hanya warna hitam saja, tapi ceria. Wajah ini ceria, enak dipandang. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala golongkan kita bersama as-siddiqin, asy-syuhada, was-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi wakila. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma dfa' 'anna al-bala' wal waba' wal ghala' wal fahsya'a wal munkar wal zalazila wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadha khassa wa an buldanil muslimina 'amma. Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi Indonesia. Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi Indonesia. Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi Filastin. Allahumma aslih wulatal muslimin. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih syababal muslimin. Allahumma aslih nisa'al muslimin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khzul man khazala al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filastin. Allahumma taqabbal syuhada'a Filastin. Allahumma shfi mardahum. Allahumma shfi jurhahum.
اللهم أعد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم دمر اليهود تدميرا. اللهم يا خير الماكرين امكر مكرا لهؤلاء اليهود الذين يقتلون أولياءك، الذين يقتلون المسلمين في كل بلد في كل مكان. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا رحمن، ارحم المسلمين، ارحم المسلمين يا رحمن. اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أنزل جنودك التي لم نراها، اللهم أنزل جنودك التي أنزلت للنبي صلى الله عليه وسلم عند البدر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لموتانا وجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأبدلهم ديارا خيرا من ديارهم، وأبدلهم ديارا خيرا من ديارهم، وأهلا خيرا من أهليهم، وأزواجا خيرا من أزواجهم. وقهم فتنة القبر وعذاب النار. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران، ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم أفرغ عليهم الصبر وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.